A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Maskapai Nusantara Airlines bersama pilot kami yaitu dan co-pilot kami yaitu dan pramugari kami yaitu. Nah, mereka ini merasa cantik dan ganteng gitu ya. Itu pun kalau pakai filter, kalau ketemu langsung wow gitu ya. Bisa kiciwa, daripada kiciwa mendingan ke cewek atau ke cowok gitu ya. Baik, maskapai ini akan menerbang dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau ya. Dan buat teman-teman yang baru masuk ke maskapai ini, harap memakai sabuk pengaman karena apabila terjadi goncangan, Anda akan selamat. Kita mulai saja ya, kita akan terbang menuju Pulau Hijab. Jadi hijab ini menjadi suatu perdebatan di masyarakat, ada pro dan kontra gitu ya, bahwa kalau tidak berjilbab berarti tidak soleh atau soleha. Ya tentu saja, kalau soleh pakai jilbab bagaimana ya. Terus kita lihat dulu dari konteks sejarahnya, bahwa di zaman dahulu kala pada saat pertama kali ya awalnya adanya Islam, itu kan banyak wanita yang bertelanjang dada gitu ya. Mereka kan suka menari-nari perut, dan juga zaman dulu tuh ada budak ya yang dulu dianggapnya wanita itu tidak berharga lah gitu kan, tidak terhormat, jadi bahan lecehan, jadi bahan untuk ya begitu ya tanda kutip, karena mungkin juga situasi pada saat kondisi itu yang tidak ada aturan, dan kondisi pada saat itu laki-laki itu terlalu banyak makan kambing kali ya, jadi libidonya tinggi, sehingga kalau ngelihat perempuan seperti itu otaknya udah kemana-mana traveling gitu ya. Akhirnya untuk membedakan itu mana yang sudah terbebas dari budak dan sudah merdeka, bahkan dia sudah mulai beriman, keluarlah ayat di surat Al-Ahzab 59 untuk ada aturan gitu ya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka agar mereka dikenali dan tidak diganggu. Jadi akhirnya keluarlah gitu supaya menutupi dada dan supaya ada pembeda gitu ya agar tidak diganggu. Jadi ini bukan masalah aturan gitu loh atau mode, tapi memang lebih ke perlindungan sosial dan moral gitu pada saat itu agar wanita beriman menjadi terhormat gitu dan tidak diganggu laki-laki. Namun kalau secara syariat gitu kan itu suatu yang salah gitu ya, kalau nggak berjilbab terus menutup aurat, dosa lah. Terus kita harus menjaga pandangan, nggak boleh lihat gitu kan. Terus tidak boleh berinteraksi yang berpotensi menimbulkan fitnah gitu kan. Padahal sih ya otaknya aja yang traveling ya, yang menciptakan dia ya. Nah itu semua tuh tergantung kondisi pada zamannya gitu. Kalau memang gitu, di berbagai perkembangannya ke sini, orang kan menjadi jauh lebih baik gitu ya, menjadi lebih keren gitu kan, pikirannya pun sudah menjadi lebih tahu aturan karena sudah ada pengetahuan ya nggak, terserah, kembali lagi diserahkan mau pakai mau enggak, terserah teman-teman ya. Kemudian secara hakikat nih ya, secara hakikat itu aurat itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tebus seperti syariat bahwa ini adalah rambut haram, dosa gitu, ini aurat semua gitu ya. Seperti apa sih aurat yang sejati itu? Yaitu ya akal yang disalahgunakan ketika kita pintar atau jadi sombong, atau mulut yang nggak terjaga sehingga melukai gitu ya, atau tingkah laku yang bisa menipu ketika perbuatan nggak selaras dengan hati. Nah itulah yang namanya aurat sejati gitu kan. Seperti yang di surat An-Nur gitu 31 disebutkan bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa tampak darinya. Maksudnya apa nih perhiasan ini? Kalau secara syariat kan perhiasan itu ya gelang, ini banyak di sini ya berjejer berpulau-pulau gitu ya. Gelang aja nggak mau kalah sama kalung kayak Nusantara gitu kan. Nah, tapi secara hakikat apa perhiasan itu? Yaitu cahaya jiwa atau akhlak gitu ya kan. Maka jangan tampaklah perhiasanmu, artinya bukan hanya menyembunyikan udah sembunyiin cantikmu gitu loh, tapi lebih ke arah kita itu mempertontonkan jiwa kita itu untuk mendapatkan pengakuan dunia gitu ya. Maksudnya nggak usah ditonton gitu, nggak usah dipamer-pamerin, wah ini gue deh lebih baik gitu kan. Begitu sih, itu singkat aja ya. Yuk kita simpulin aja ya, karena bahas ini lumayan juga ya. Konon tentang ayat ini kan hanya ada beberapa ayat, kalau nggak salah ya mas ya, ada 4 ayat gitu ya.
Jadi syariat hijab itu menutup tubuh agar terjaga dari pandangan ya. Kemudian hakikatnya hijab itu menutup keakuan agar terjaga dari kesombongan. Secara aurat lahir yaitu bagian tubuh fisik ya. Secara aurat batin sifat buruk yang bila tampak memalukan di hadapan Tuhan. Jadi maka panjangkanlah hijabmu itu, panjangkan kesadaranmu agar aurat batinmu tertutup oleh cahaya akhlak dan kasih gitu. Nah, kalau bahas ini panjang lagi nih, sebenarnya hijab itu apa sih? Kerudung itu gimana sih? Terus kemudian juga ada lagi himar itu apa? Itu sebenarnya ada sih, tapi panjang ya. Itu nanti aku bikin video beberapa 5 menit ya soal himar, pembeda-pembedanya itu. Insya Allah. Baik, ini udah 5 menit, kita lanjut ke sesi kedua ya.